Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan bahas soal-soal yang terkait dengan fisika dasar, yaitu pertama ini soal OSNK tahun 2020 yang nomor 10. Nah, di sini sebuah wahana luar angkasa mengangkut satelit dan berbagai instrumen lain ke ruang angkasa, kemudian dia dapat kembali lagi ke bumi. Nah, jika diketahui bahwa percepatan rata-ratanya itu adalah A sama dengan 2 meter per second kuadrat dan masanya sini adalah 13.150 kg. Hitunglah berapa lama wahana tersebut bisa mencapai kecepatan lepas bumi. Nah, ini berarti yang ditanyakan adalah delta T-nya berapa lama gitu sehingga dia mencapai kecepatan escape atau lepas. Nah, kita ketahui dari sini bahwa untuk kecepatan escape ini rumusnya sudah baku ya. Jadi kita sudah punya rumusan yang baku untuk kecepatan escape ini. Itu nilainya adalah V escape ini sama dengan akar dari 2GM dibagi R besar. Nah, untuk mencapai kecepatan ini berarti V escape ini adalah V akhir yang ingin dicapai. Dan di sini kalau dia dihitung mulai dari keadaan diam, berarti V akhir itu adalah V0 ditambah A delta T. Nah, sementara kalau dia keadaan diam, V0-nya adalah 0, sehingga tinggal A delta T saja. Nah, di sini VT-nya adalah V escape tadi ya. Jadi kita bisa langsung masukkan di sini akar 2GM dibagi dengan R besar. Nah, jangan lupa ini pendekatannya yang mengasumsikan bahwa G-nya konstan ya. Jadi 9,8 meter per second kuadrat. Walaupun sebenarnya di sini tidak ada G ya, tidak ada percepatan gravitasi. Tapi rumus ini hanya bisa dipakai kalau dianggap G-nya konstan. Oke, nah dari sini kita bisa menghitung delta T-nya, yaitu delta T adalah 1 per percepatannya tadi dikalikan dengan 2G konstanta gravitasi bumi, massa bumi dibagi dengan R, yaitu radius bumi. Di sini kita anggap radius buminya ya radius bumi, tidak ada ketinggian gitu. Jadi asumsi yang lain di sini adalah hanya 0. Nah, ini asumsi yang dipakai ya untuk kasus khusus di sini. Dan G dan M bisa kalian cari dari konstanta. Ini didapat hasilnya harusnya sekitar 5.588 second atau sekitar 90 menit setelah lepas landas. Oke, jadi ada beberapa pendekatan yang harus kalian perhatikan ya. Pertama, konstanta gravitasi konstan, kemudian ini dianggap tidak dipengaruhi oleh ketinggian. Nah, sekarang yang kedua, soal yang nomor 11. Ini adalah sebuah pulsar, dan pulsar itu adalah sejenis bintang, tapi dia memancarkan radiasi sinar X kalau nggak salah, dan ke arah tertentu, dan pulsar ini berputar. Jadi kita bisa lihat seperti sebuah mercusuar ya, dan bisa dihitung putarannya karena kayak mercusuar nanti ada terang gelap kayak gitu berputar, dan ini bisa dihitung satuannya. Nah, di sini diketahui bahwa usianya adalah ini delta T dari awal lahirnya itu 166 juta tahun CT, dengan periode rotasi berarti ini adalah T yaitu 0,8 second atau detik. Nah, jika dianggap kecepatan rotasi berarti ini omega ya, kecepatan rotasi adalah 2pi per 1,26 kali 10 pangkat min 5, dan ini satuannya sudah radian per detik.
jika dianggap kecepatan rotasi pulsar melambat. Ini bukan omega ya, tetapi ini adalah alfa, jadi percepatan. Nah, omega ini adalah 2 pi ini radian per detiknya. Jadi itu omega, kemudian di sini per tahun lagi. Jadi ini radian per second. Kemudian ini setiap tahunnya berubah sebesar ini gitu. Oke, setiap tahun kecepatan rotasinya berubah. Nah, tentukan omega 0. Jadi omega saat dia baru lahir pulsarnya ini. Oke, dari sini kita tentu harus menggunakan persamaan untuk gerak melingkar yang berubah beraturan, karena ini alfanya sudah konstan ya. Jadi kita ketahui bahwa omega t kecepatan sudut pada waktu tertentu itu adalah omega 0 kecepatan sudut pada awal pembentukan pulsar ditambah dengan perubahannya selama 166 juta tahun delta T ya. Jadi yang ditanya di sini adalah omega 0, berarti omega T dikurangi alfa delta T. Nah, omega T sendiri di sini diberitahu omega pada saat 166 juta tahun tadi ya. Omega pada saat 166 juta tahun. Nah, di sini tentu tidak ada omeganya pada saat ini, tetapi kita bisa tahu bahwa omega itu dapat dicari dari 2pi dibagi T atau periodenya. Nah, di sini omega T berarti 2pi dibagi dari T periodenya, yaitu 0,8 second tadi ya, second di sini. Kemudian di sini karena alfanya ini perlambatan, berarti dia minus ya. Di sini alfanya minusnya udah dimasukkan, tapi kalau kita tulis di sini minus, berarti dia plus di sini. Nah, plus 2pi untuk alfanya dibagi 1,26 kali 10 pangkat min 5, kemudian dikalikan dengan delta T, yaitu 166 juta tahun. Nah, dari sini mestinya hitungan kalian itu adalah 8,28 kali 10 pangkat 13 radian per secondnya. Ini cukup sangat cepat ya, dan karena dia melambat sebesar ini minus tadi, maka hasilnya adalah 2pi per 0,8 sekarang kecepatannya. Jadi tidak terlalu secepat dulu. Ini 10 pangkat 13, lihat ordernya ini cukup besar. Oke, nah ini yang nomor 11. Sekarang yang nomor selanjutnya adalah 12. Jadi di sini ditanya adalah rasio antara kecepatan lepas. Nah, lagi-lagi kita di sini menggunakan persamaan yang sama, yaitu V escape itu adalah akar dari 2G M besar dibagi R besar. Nah, di sini planet itu masanya, ini satu planet lain ya, katakanlah M planet, itu masanya adalah 3 kali 10 pangkat 28 gram. Jari-jari planetnya adalah 9.000 km. Sementara di sini massa bumi ya yang ingin dibandingkan kecepatan lepas dari permukaan bumi. Jadi kita ketahui massa untuk bumi adalah 5,97 kali 10 pangkat 24 kg untuk massa bumi. Kita harus cari massa bumi, berarti ya sebelumnya dibagi dengan radiusnya bumi itu adalah 6.378 km. Nah, di sini hanya kita gunakan perbandingan ya, V dari planet dibagi dengan V dari
bumi, escape-nya yaitu akar 2G M dari planetnya dibagi R planet dibagi akar 2G 2G M dari bumi dibagi dengan R bumi. Nah, di sini rasionya kalau kalian masukkan itu adalah 1,89. Rasio kecepatan lepas artinya apa? Kecepatan lepas untuk di planet tersebut lebih besar 1,89 kali dari kecepatan lepas di bumi. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 25. Nah, di sini sebuah komet memiliki orbit parabola terhadap matahari dan pada saat itu mendekati posisi perihelion 1 satuan astronomi ya. Dan berapakah kecepatan maksimumnya? Nah, lagi-lagi untuk di sini karena orbitnya berbentuk parabola, kecepatan bendanya berarti hanya bergantung pada jarak bendanya terhadap matahari dan massa dari matahari. Nah, orbit ini punya kecepatan yang sama dengan kecepatan lepasnya juga, jadi kita gunakan persamaan V akar 2GM dibagi dengan R. Nah, di sini R adalah posisi atau jaraknya ya komet tersebut terhadap matahari. Nah, berarti kalau kalian masukkan semua konstantanya dan jangan lupa untuk mengubah 1 SA itu menjadi satuan meter ya, yaitu 1,49 dikali 10 pangkat 11 meter. Nah, di sini kita bisa temukan bahwa R-nya yaitu yang 1 SA tadi dengan G konstanta gravitasi bumi, M massa matahari, dan kalian bisa cari ya M massa matahari itu adalah 1,989 kali 10 pangkat 30 kilogram. Nah, ini kalau kalian masukkan harusnya ditemukan kecepatannya saat itu adalah 42,1 km per detik. Oke. Nah, ini adalah soal-soal yang terkait dengan fisika dasar. Selamat mencoba.